Shalom saudara-saudara terkasih di Bijaksana Channel. Salam damai sejahtera dan penuh kasih bagi kita semua. Semoga saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, segala pujian dan kemuliaan hanya layak bagimu, ya Allah kami yang maha besar. Biarlah semua makhluk bertelut di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan berselubungkan kebenaran yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersaat teduh, kami mau bersekutu dengan-Mu, menerima benih firman-Mu pada pagi ini yang akan menguatkan dan menyegarkan kami, menuntun kami di sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Ester 4 ayat 14. Demikian tertulis, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika Tuhan memanggil kita, maksudnya adalah untuk sepenuhnya memperlengkapi dan mempersiapkan kita untuk menyelesaikan tugas kita dengan efektif. Tuhan akan memakai setiap aspek kehidupan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tuhan akan memakai latar belakang kita, tingkat pendidikan kita, pekerjaan kita dulu, dan segala sesuatunya yang telah kita kumpulkan dari berbagai pengalaman hidup kita. Seringkali Tuhan juga akan memimpin kita ke tempat baru di mana kita dikelilingi oleh orang-orang baru untuk mengajarkan kepada kita berbagai pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Belajar dari kisah Ratu Ester, latar belakangnya adalah seorang yatim piatu bangsa Yahudi yang diangkat ke Babel sebagai salah seorang buangan. Ia memiliki seorang pengasuh bernama Mordekai. Selain cantik, Ester juga memiliki karakter yang baik, sehingga semua orang yang melihat dia mengasihi dia. Oleh karena itu, Ester akhirnya diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros. Pada suatu ketika, seorang pejabat Raja Ahasiweros yang bernama Haman berusaha memusnahkan bangsa Yahudi. Dia berhasil membujuk raja untuk mengeluarkan titah kerajaan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi berkat Ratu Ester dan Mordekai, niat Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi berhasil dicegah. Saudara terkasih, lingkungan sekitar kita di mana Tuhan menempatkan kita sangatlah penting bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Tuhan memakai orang-orang dalam hidup kita dan keadaan-keadaan yang kita alami untuk membentuk kita, mempertajam karunia-karunia kita, dan mempersiapkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti halnya dengan Ester, latar belakangnya yang yatim piatu membuat ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Situasi negaranya telah membuat ia diangkut sebagai orang buangan ke negeri asing. Kecantikan dan karakternya yang baik telah membuatnya menjadi ratu. Semua hal itu telah dirancangkan secara luar biasa oleh Allah untuk menempatkan Ester pada posisi penting yang bisa mencegah terjadinya pembantaian bangsa Yahudi. Apabila kita berada dalam kehendak Tuhan, berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat,
maka Tuhan bisa memakai kita untuk menggenapi kehendak Tuhan. Seperti halnya Ester, mungkin pada mulanya kita tidak mengerti mengapa terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Akan tetapi, Tuhan tahu lingkungan yang tepat dan orang-orang yang tepat yang bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita dan mempertajam karunia-karunia kita. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Oleh karena itu, bersyukurlah atas penempatan kita saat ini, karena jika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kita alami saat ini, berarti ini adalah lingkungan yang terbaik yang akan mengasah potensi kita. Jika lingkungan ini tidak tepat bagi kita, pada waktunya Tuhan akan mengeluarkan kita menuju ke tempat lain yang lebih tepat bagi kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini, makanan rohani bagi jiwa kami. Kiranya apa yang Engkau ajarkan pagi ini membuat kami selalu bersyukur atas keadaan kami dan lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Kami percaya kami mengalami situasi-situasi saat ini, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami semata-mata. Berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Setelah kami bersaat teduh mendengarkan renungan ini, kami akan mulai bekerja kembali, dan kami mohon hikmat-Mu menuntun kami untuk berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah hari ini. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, agar negeri kami dipenuhi dengan ketentraman dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.